Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Amalia dengan NIM 043308181933 semester 7 reguler 1. Saya dari mahasiswi Universitas Numagraha, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai proses manajemen strategik dan keberhasilan usaha. Nah, di dalam bab 2 ini, di buku Strategic Management edisi kedua, dari Profesor Dr. Sofjan Asauri, MBA atau Magister Administrasi Bisnis, menjelaskan mengenai proses manajemen strategik. Manajemen strategik ini merupakan proses penataan tentang perumusan dan pengendalian strategi yang terdapat dalam suatu organisasi. Dalam penataannya itu diharapkan dapat dilakukan upaya pengembangan organisasi jangka panjang dalam rangka untuk peningkatan kompetensi yang nyata berbeda dari organisasi lainnya. Nah, di sini ada bagan dari proses manajemen strategiknya ini. Proses mendasarnya didirikannya organisasi serta nilai-nilai organisasi yang diharapkan yang dicerminkan sebagai visi dan misi dari organisasi itu. Yang pertama itu harus ada visi dan misinya. Kemudian proses itu dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan sasaran yang merupakan target-target spesifik dari organisasi. Selanjutnya, yaitu harus berdasarkan analisis strategik. Nah, di sini analisis strategik ini ada dua, yaitu dari internal maupun dari eksternal. Nah, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah strategik yang diharapkan dapat mengkoordinasi sarana dan kegiatan organisasi agar dapat mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan itu. Kemudian, strategi yang telah dirumuskan itu diangkat atau diungkit dalam pengimplementasian yang didukung oleh kepemimpinan strategik. Nah, di mana pelaksanaannya itu selalu dipantau agar dapat sejalan dengan strategi organisasinya itu. Selanjutnya, visi dan misi strategik. Visi sendiri itu merupakan pernyataan yang sederhana. Mau diarahkan kemana nih jalannya suatu organisasi ini. Terus apa yang diinginkan pemimpin organisasi untuk dicapai pada masa depan dalam jangka panjang. Kemudian ada misi. Misi itu merupakan pernyataan tentang berdirinya organisasi perusahaan sebagai nilai dan maksud mendasar dari didirikannya organisasi tersebut. Kemudian tingkat manajemen strategik. Tingkat atau level dari manajemen strategik adalah manajemen strategik pada tingkat puncak organisasi atau dikenal dengan strategi level korporasi. Kemudian diikuti oleh tingkat pelaksanaan yaitu strategi level divisional dan berikutnya tingkat strategi fungsional serta terakhir adalah strategi level operasional. Di slide selanjutnya ini ada tingkat atau level perumusan dari strategi. Nah, di mana ini strateginya ini saling berhubungan. Yang paling atas itu ada strategi jaringan. Yang kedua itu ada strategi korporat. Yang ketiga ada strategi bisnis. Yang keempat ada strategi fungsional. Dan yang terakhir itu ada strategi individual. Jadi strategi ini sangat berhubungan. Dan yang paling tinggi itu ada strategi jaringan. Kemudian strategi bisnis. Bisnis atau usaha sering diartikan sebagai aktivitas yang dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan melalui transaksi itu. Suatu perusahaan dapat bergerak dalam satu bidang usaha atau dikenal dengan bisnis tunggal, single business, yang berada pada bisnis intinya untuk menciptakan produk yang kompetitif. Perusahaan juga dapat memperluas bidang bisnisnya dengan merambah ke dalam bisnis bidang lainnya. Contoh perusahaannya nih ada nih. PT Kalbe Farma ini yang semuanya bergerak dalam bisnis farmasi, tetapi sekarang merambah masuk dalam laboratorium, bisnis minuman berenergi,
bisnis nutrisi anak, dan bisnis pengemasan gelas. Yang kedua juga ada perusahaan dari PT Mega Corpora yang semulanya itu bergerak dalam bidang jasa finansial, tetapi sekarang telah merambah masuk dalam bisnis media, gaya hidup, dan hiburan dengan bentuk PT Transcorpora, dan juga bisnis retail dengan bentuk PT Carrefour Indonesia. Perusahaan atau badan usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis selalu diukur dari keberhasilannya, dari keberhasilan hasil kinerjanya itu. Untuk pengukuran tersebut, setiap badan usaha atau perusahaan harus dapat membuat atau menyajikan laporan bisnis yang mencerminkan laporan laba rugi perusahaannya. Ada laporan raca, laporan arus kas, serta laporan sumber dan penggunaan dana. Kemudian ada penilaian strategik. Pengukuran kinerja merupakan dasar bagi penilaian strategik yang terkait dengan kinerja finansial dan kinerja strategik. Tujuan sasaran finansial menjadi dasar bagi pengukuran finansial dan harus dikomunikasikan sebagai target manajemen untuk kinerja keuangan. Secara umum, tujuan dan sasaran finansial itu saling berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan atau revenue growth, profitabilitas, dan return on investment. Upaya atau kegiatan penilaian strategik dilanjutkan dengan pengukuran kinerja hasil investasinya, yaitu berupa penilaian strategik dari investasi yang dilakukan dalam kondisi persaingan. Dalam pengukuran atau penilaiannya itu terdapat 3 langkah analisis. Yang pertama itu ada positioning. Penekanan dari langkah positioning ini adalah pada permasalahan keunggulan bersaing itu. Yang kedua ada sustainability. Penekanan dari langkah keberlanjutan atau sustainability ini adalah pada permasalahan dinamika bersaingnya. Dan yang terakhir itu ada fleksibilitas. Penekanan dari langkah fleksibilitas adalah pada pilihan revisi dari rencana investasi awalnya itu. Nah, keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha itu atau suatu bisnis perusahaan merupakan suatu keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari sisi kuantitatif dan kualitatifnya. Dari sisi kuantitatif, umumnya berkaitan dengan keuangan atau finansial, kayak laporan laba ruginya, laporan raca. Sedangkan kualitatif berkaitan dengan non-finansial seperti paten, reputasi, dan kecepatan pengembangan produk. Di slide selanjutnya ini ada kriteria keberhasilan usaha dari sisi keuangan atau finansialnya, yaitu ada pertumbuhan penjualan atau sales growth, ada rasio keuntungan dengan modal atau return on investment, invested capital. Yang ketiga ada rasio keuntungan dengan ekuitas, rasio keuntungan dengan aset, rasio keuntungan dengan penjualan, penjualan per karyawan, perputaran persediaan, perputaran piutang, rasio utang, dan yang terakhir ada penghematan biaya. Kemudian kriteria keberhasilan usaha dari sisi non-finansial, tadi yang finansialnya. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan, keluhan pelanggan, retensi pelanggan, pengembalian produk atau produk return, kualitas atau mutu produk, paten, reputasi, produk baru yang masuk pasar atau new product release, kecepatan pengembangan produk atau product development speed, dan yang terakhir ada employee turnover. Nah, kesimpulan dari bab 2 ini, dalam proses manajemen strategik itu, suatu organisasi sangat penting untuk menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi, memahami tingkat atau level dari strategi, menentukan strategi bisnis, melakukan penilaian untuk pengukuran kinerja, guna mencapai keberhasilan usaha yang berkelanjutan. Nah, sekian
pemaparan mengenai bab 2 dari manajemen strategik ini, mengenai proses manajemen strategik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.